Nggak terlalu asin Bu ya? Ya, karena banyak orang menghindari asin, Pak. Ini yang pangon ini, yang kiri nih. Yang kiri apa kanan ini? Ini yang di apa namanya? Di ternak. Jadi ada 3 varian. Ya, rebus, Rebus, bakar, bakar sama panggang. panggang. Saya mulai usaha dari tahun 2000, Tahun 2000 berarti sekarang sudah 22 tahun. 22 tahun. Awalnya itu warisan dari orang tua, karena dari mbah saya, orang tua saya itu ya pengrajin telur asin, ya penjual telur asin. Akhirnya saya, karena sehari-hari melihat mbah saya, ibu saya jualan telur asin, saya mau bikin usaha apa. Akhirnya diarahkan sama orang tua untuk ya udah menekuni ini aja sama dengan orang tua. Akhirnya alhamdulillah udah berjalan 22 tahun. Saya pertama usaha telur asin itu dari 100 butir, Pak. Saya mulai belajar ngasin sama ibu saya, udah kamu belajar ngasin 100 butir. Setelah asin, kamu pergi ke pasar, jual di pasar. Saya jual di pasar. Jualan pasar. Ya, jualan di pasar masih tradisional sekali, pakai kalau orang Brebes bilangnya apa ya, cepon, Pak ya. Cepon. Terus nanti di atasnya pakai tampah atau apa sih bahasa Indonesia tampah, Pak? Ya tampah gitu. Tampah ya. Tampah. Udah telurnya taruh di atas tampah, kita duduk manis menunggu pembeli sampai sore. Karena masih belajar, Ya. itu melayani 10 butir aja udah seneng banget, Pak. Dulu awal Ibu 100 butir. 100 butir. Nah, sekarang berapa Bu omsetnya? Sekarang untuk lebaran bisa sampai 10.000. 10.000 per hari. Alhamdulillah per hari. Untuk hari-hari biasa kita ratakan per hari 1.500. 1.500. Alhamdulillah. Nah, dengan sebanyak itu berapa karyawannya? Karyawan untuk sehari-hari, hari-hari biasa maksudnya di luar lebaran, itu kita membutuhkan 5 karyawan. 5 karyawan. Tapi untuk ini lebaran double, bisa sampai 15 karyawan. 15 karyawan. Iya. Itu bagian apa aja tuh? Ngerjain apa aja? Untuk bagian mencuci telur, proses pembakaran, terus proses masak, perebusan. Dari awal ya Ibu prosesnya? Ya, aslinya dari awal saya jualan telur asin. Namanya juga pengrajin telur asin. Jadi awal telur tawar datang, saya proses. Tawar ya? Ya, saya proses, saya sortir dari kita cari yang bagus sama yang jeleknya. Tadi Bapak udah lihat itu cara sortirnya. Apa yang disortir Bu? Sortir itu telur datang dari kandang, kan kita belum tahu ada yang pecah, ada yang nggak pecah, ada yang kecil, ada yang besar. Katakanlah ada yang bagus, ada yang bagus. Kita sortir, kita cari, kita ada teknik sendiri untuk menyortir tadi antara yang pecah dan yang tidak pecah, atau yang bagus dengan yang tidak bagus. Nah, kalau yang pecah tidak pecah kan gampang. Ya. Nah, kalau yang bagus nggak bagus itu dari mana itu? Bagus yang tidak bagus itu secara kasat mata kelihatan karena kita sudah sehari-hari beranukan dengan telur, jadi kita udah tahu. Tapi intinya itu di pecah dan pecah itu sudah kelihatan. Kalau pecah kelihatan. Kalau yang Kelihatan mata sih itu apa ya, mudah. Ini yang katakanlah pecah segaris aja, katakanlah kayak di Bendet. sini diistilahkan pecah rambut itu setipis banget. itu kita adu antara telur satu dengan telur yang kita adu. Di bunyinya kita udah tahu perbedaannya. Untuk yang nyaring, untuk yang nyaring itu berarti itu bagus. Kalau yang ada bunyi prok itu berarti pecah. Kita ikutkan. Kalau yang nggak kelihatan pecahnya ya? Ya. Jadi semua dicek satu-satu gitu? Satu-satu. Nah, yang jelek tuh kemana kan? Untuk yang jelek atau yang katakanlah pecahan, kita masuk ke pabrik kerupuk satu. Pabrik kerupuk. Untuk sementara pabrik kerupuk tutup, kita masuk ke martabak. Martabak ya? Ya, martabak kan membutuhkan telur bebek juga. Terus ketiganya ya untuk yang usaha masak cateringan juga bisa. Untuk kue-kue juga bisa. Untuk saat ini per butir ini lagi mahal-mahalnya. Terakhir saya menerima itu
2.550 terakhir saya menerima itu. Nah, terus kalau yang pecah itu Bapak Nah, yang jual, pecah rugi nggak itu? Ya rugi jelas Pak. Ruginya 1.000 sendiri. Kita jual palingan 1.500 per butir. Itu tuh yang pecah. Berarti itu bisa sampai berapa persen yang rusak itu, Bu? Untuk standar atau normalnya itu kita ambil 10% dari jumlah barang yang datang. Ya. Misalkan 10.000 datang, diambil 10% dari 10.000. Itu yang nanti kita katakanlah yang nggak bagus. Rusak lah, cacat, Ya, yang cacat. pecah. Rusak. Itu minimal 10% apa? Kita bikin rata-rata. Bisa kurang dari itu, kadang-kadang pas lagi lebih. mungkin pengen cepet atau jalannya banyak yang rusak dari sana kan kita kan. datang barangnya jauh dari Jawa Timur. Jawa itu Timur. bisa 10% lebih. Makanya kita bikin rata-rata 10%. 10% ya. Kita ambil ya. 10%. Telur itu antara bebek angon sama bebek peliharaan katanya beda rasanya. Beda. Nah. Ya. Telur bebek angon itu istilah yang bebeknya itu dingon di sawah. Kalau bebek yang ternak, katakanlah itu bebek yang nggak dingon Di atau kandang. kita ternakan di kandang, itu kita kasih makan. Pur itu ya? Ya, kayak itu loh Pak, Pelet. ayam iyalah. ya, ayam Lahore sama ayam kampung. Kalau ayam bebek pangon itu kita dilepas, makan lepas, jadi sawah-sawah makan itu. segala yang di sawah. Itu memang rasanya lebih gurih. Nah, iya. Tapi untuk dalamnya kadang masih kalah bagus dengan yang telur yang di kandang yang dikasih makan ekstrak kepala udang. Itu memang dalamnya lebih bagus, tapi gurihnya lebih gurih yang telur pangon. Iya. Tapi selalu harga telur pangon itu di bawah telur ternak. Di bawah lebih murah? Iya. Oh gitu, nggak mana? banyak, nggak jauh, cuman harganya selalu di bawah. Kan lebih enak katanya. Ya lebih enak, tapi Itu kan lebih murah, ya? kalau orang Brebes itu bilangnya kurang kurang menarik karena dalamnya kurang udah merah. Katanya telur dari Brebes itu beda dengan telur dari tempat lain. Nah ternyata di sini kan pasarnya dari Jawa Timur itu. Nah itu Ya. bisa dijelaskan? Itu memang sudah jadi ikon Brebes dan mungkin jadi rezeki orang Brebes juga. Saya sendiri bukan saya mendiskreditkan yang lain, cuman saya bukan pernah lagi, setiap saya mampir di tempat katakanlah Semarang, Solo atau mana Jawa Timur, saya selalu nyicipi telur yang ada di sana. Beda? Memang beda, lebih amis dan mungkin prosesnya tidak sesabar orang Brebes. Nah, kalau orang Brebes itu sabar, kita tunggu sampai 15 hari sampai 17 hari katanya. Supaya masir, supaya berminyak. Dan masaknya pun, proses masaknya pun kita harus sabar. Tidak asal mendidih kita angkat jadi ketahanan telur itu berkurang, jadi cepat cepat bau dan ini nggak tahan lama. Satu, duanya amisnya itu belum hilang. Kalau kita masak pengen amisnya lebih katakanlah berkurang, nggak amis ya. Di lamanya Pak, di lama masaknya Pak. Iya, ngerebus. Satu lama di pengasinan. Dimasaknya pun direbusnya lama. Membutuhkan waktu. Jadi semakin lama semakin bagus. Makin bagus ya? Iya. Daya tahannya Bu, untuk itu bisa berapa lama ini tes? Dari Dinas Kesehatan dikasih rokamen itu 2 minggu atau 15 hari. Tapi kita untuk menjaga kualitas sendiri kita maksimalkan 10 hari. Oh. Ya. Urut-urutannya apa sih Bu bikin proses? Urutan gimana? Ya, dari Ibu beli kan terus diapakan sehingga sampai telur datang kita sortir tadi awal langkah pertama dari kita cari yang nggak bagus dan yang bagus. Setelah dipisah tadi dicuci, setelah dicuci tunggu sampai dituliskan kayak ini tuntas airnya, baru kita proses pengasinan dengan bahan-bahan bata merah halus, garam halus juga. Garam halus. Kita untuk lebih melekatkan kita pakai tanah ladon. Mungkin itu kelebihan kita. Tanah apa? Tanah ladon. Tanah ladon yang kita ambil, betul. Lendut ya? Kita ambil dari Kali Pemali, bantaran Kali Pemali. Itu untuk lebih merekatkan. Kalau cuman bata merah sama garam, itu di telur kurang merekat, jadi nanti bisa lepas sendiri. Kalau ditaruh itu tanah ladon itu lebih melekatkan. Terus kadang-kadang kita pakai abu gosok untuk lebih mengurangi kadar air itu, jadi lebih cepat kering. Terus untuk lebih meresap
garam ke dalam telur. Itu dipakai pertama di apa namanya, di apa sih? Apa namanya? Kepel-kepel itu ada. Kapan kepel-kepel itu kalau satu-satu karena kita masak ngasihnya banyak sampai ribuan telur untuk saat ini itu makan waktu. Kita pakai langsung dicelupkan. Terus masuk ke tempatnya atau wadahnya itu kita pakai box. Yang satu box itu bisa muat 300 sampai 400 butir. Terus setelah itu kita tabur pakai api kosong. Kita simpen sampai 15 hari. 15 hari lebih cepat prosesnya ya? Iya. Nah, setelah itu dicuci ya? Cuci lagi yang karena tadi, memang proses tadi ya. Untuk telur itu banyak cuciannya, Pak. Dicuci lagi, proses lagi. Lah, kita masuk ke proses perebusan. Itu yang mau direbus. Tadi ada panggang yang mau dipanggang ya langsung masuk ke oven. Direbus dulu ya. Rebus dulu. Panggang selama untuk kita masak dari 1.500 butir itu sekitar 5 jam. Rebusnya 5 jam. 15 hari pengasinan, 5 jam perebusan, terus open. Nah, open itu memang unik, Pak. Jadi kita masuk ke open itu kita harus ngatur maksudnya apinya, besar kecilnya api, kebesaran api ya banyak yang meledak, kekecilannya hanya lama, makan gas, makan waktu juga. Padahal prosesnya kan sedikit, cuman sekitar 400 kurang lebih itu karena oven kita muatnya segitu. Tapi habisnya gas sama dengan kita masak 1.500. Jadi untuk oven kenapa kita harganya bedain? Karena itu. Karena tambahan bahan untuk gas. Karena lamanya masak. Lama, ya. Iya. Termasuk juga yang bakar tadi ya, apa namanya? Panggang. Kalau untuk bakar itu ya kita bedakan karena 2 kali proses. Dari rebus kita masuk ke proses pembakaran. Ini 3 varian telur di toko saya. Ada telur rebus, telur bakar, ya, satunya telur panggang atau open. Panggang. Ya, ada cirinya. Telur panggang itu ada bintik-bintik. Ini bintik-bintik ini keluar dari pori-pori telur. Ini garam, Pak. Garam ya. Ya. Itu yang rebus biasa. Ini yang rebus. Telur rebus ini. Monggo, Pak, dicicipi, Pak. Ini ya. Hasil rebus. Ya. Monggo dicoba. Kita nyoba ini. Boleh. Untuk berebus. Ya. Nggak terlalu asin, Bu ya? Ya, karena semua sekarang nggak banyak orang menghindari asin, Pak. Ini berarti waktu penggaraman itu dikurangi garamnya apa gimana? Enggak, memang saya pakai standar sendiri. Ada rahasia dapur. Ada rahasianya ya? Iya. Bapak tadi nanya telur pangon, Pak ya? Oh ya, ini yang rebus biasa. Itu bukan telur pangon. Ini yang telur pangon ini biasanya kayak gini, Pak. Ini warnanya ini? Ya warnanya nggak begitu cantik, tapi dalamnya. Ini yang diumbar tadi di sawah. Ini bebek yang di pangon, ini yang apa namanya? Ternak. Ini yang pangon ini. Ini yang kiri nih, yang kiri apa kanan ini? Ini yang di apa namanya? Di ternak. Rasanya lebih ini. Boleh dicoba. Bapak kan kalau saya udah sering nyoba, Bapak coba sendiri. Yang kalau bakar itu kan ada kayak sensasi sangit-sangit gitu, Pak. Oh iya. Ya, kan diasap. Oh iya, ada bau asap. Iya, bau asap. Karena memang diasap. Kita coba yang panggang. Nah, ini yang panggang. Panggang beda lagi. Ini panggang beda lagi. Atau di open. Oh, open. Ini open. Ya, coba. Ini yang dibakar ya? Masih hangat ya? Bapak tadi udah nyobain. Nanti saya tanyain Bapak, lebih suka yang mana? Yang bakar, yang panggang, atau yang open? Atau yang rebus tadi? Ini tadi apa? Rebus. Ini bakar. Yang pertama, ini rebus tadi ini. Ini bakar. Ya. Satu lagi ini open. Open saya belum nih. Kalau yang bakar sama rebus saya masih suka yang rebus. Oh gitu. Tetap masih suka yang ori. Soalnya ada bau asapnya. Iya, karena Bapak nggak suka itu. Selera. Ya, selera. Kembali ke selera, Pak, masing-masing. Itu yang open. Kayaknya rasanya sama kayaknya. Beda dikit ya? Beda, karena itu kan lebih kering. Itu karena masih panas aja jadi. Oh iya. Ini lebih awet kalau. Lebih awet, karena nggak pakai air, Pak. Mantap. Telur Eni Jaya. Jadi ada 3 varian. Ya.
rebus, bakar, bakar sama Panggang. panggang. Harganya variasi. Silahkan mampir ke Toko Eni Jaya Toko Eni Jaya. di Limbangan Wetan. Mantap.